Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk, program yang akan menghadirkan perbincangan bersama dengan narasumber ternama dan berkompeten. Bersama saya Wilson Purba, inilah Investor Daily Talk selengkapnya, IDTV, Investor Daily TV, Inspirasi Investasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah memecah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi 3 kementerian terpisah. Sejumlah kebijakan juga kembali digodok, termasuk ujian nasional yang akan kembali diadakan. Namun kebijakan ini harus memiliki tujuan dan fungsi yang lebih jelas. Wacana untuk meninjau ulang pelaksanaan ujian nasional atau UN sebagai syarat kelulusan kembali mencuat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifuddin. Ujian nasional sebelumnya dihapuskan karena adanya masukan terkait beberapa masalah, diantaranya adalah UN yang kerap membuat siswa dan sekolah takut untuk mendapatkan nilai dan peringkat yang buruk. Meski demikian, politikus Golkar juga terbuka terhadap perubahan karena setiap kebijakan memiliki kelemahan. Di sisi lain, ia juga menegaskan perlu ada data nasional yang menunjukkan kemampuan siswa dari setiap daerah. Sebelumnya, pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti sempat melontarkan wacana untuk mempertimbangkan kembali sebagai UN sebagai syarat kelulusan untuk siswa sekolah dasar dan menengah. Lantas terobosan seperti apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa meningkatkan pendidikan, utamanya di dasar dan menengah? Kita akan membahasnya, pemirsa, bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irfani. Halo, apa kabar Pak Hadrian? Ya, pemirsa, saat ini memang pemerintah sudah memecah kementerian menjadi 3, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan juga Kementerian Kebudayaan. Diharapkan dengan pembagian kementerian ini bisa memaksimalkan kinerja dari dunia pendidikan kita, karena nanti para menteri akan bekerja dengan lebih spesifik terkait dengan bidangnya masing-masing untuk mengembangkan seputar dunia pendidikan kita. Beberapa hal yang akan dibahas diantaranya adalah mengenai masalah ujian nasional sebagai standarisasi kelulusan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Pada saat Menteri Pendidikan era Nadiem Makarim, ujian nasional ini sempat dihapuskan atau tidak digunakan sebagai standar kelulusan dari sekolah dasar dan juga menengah yang ada di Indonesia. Namun saat ini masih akan digodok seperti apa gebrakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Apakah nanti akan melanjutkan beberapa kebijakan seperti ujian nasional, dan juga apakah akan melanjutkan kurikulum merdeka sebagai acuan kurikulum yang dilakukan di sekolah dasar dan juga menengah di Indonesia. Dan pemirsa, kita akan membahas mengenai peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, utamanya di tingkat dasar dan menengah. Kita sudah tergabung dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irfani. Halo, apa kabar Pak Hadrian? Selamat siang, Mas Wilson. Alhamdulillah baik. Baik, Pak Hadrian, ini akhirnya kan pemerintah atau dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto memecah Kemendikbud Ristek Dikti yang dulu menjadi 1, saat ini dibagi 3. Menurut Pak Hadrian, ini efektifkah hal ini untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia? Baik, Mas Wilson. Jadi yang pertama, kita semua sudah mengetahui bahwa Kementerian Pendidikan di pemerintahan Pak Prabowo hari ini dipecah menjadi 3. Kementerian Dikdasman, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, dan yang ketiga adalah Kementerian Kebudayaan.
Ya, tentu dengan pemecahan pendidikan ini, kami meyakini bahwa Pak Presiden Prabowo ingin lebih fokus terhadap bidang masing-masing. Contoh di Kementerian Dikdasmen, pemerintah saat ini ingin betul-betul fokus terhadap kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah. Begitu juga di pendidikan tinggi, riset dan teknologi, ya tentu program-program pemerintah saat ini yang untuk pendidikan riset dan teknologi agar betul-betul difokuskan termasuk di Kementerian Kebudayaan. Jadi kami di Komisi 10 tentu bersepakat terkait dengan pemisahan 3 kementerian tersebut. Baik, nah kita membahas mengenai Kementerian sekolah dasar dan juga menengah ini, Pak Adrian. Saat ini kan yang mungkin banyak diperbincangkan adalah masalah ujian nasional. Apakah mengikuti pada zaman pemerintahan Jokowi, yaitu tidak diterapkan sebagai standar kelulusan, namun ada juga yang menyatakan bahwa sebaiknya harus diadakan kembali. Nah, kalau masukan dari Komisi 10 kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah seperti apa? Prinsipnya begini, ujian nasional ini kan masih menjadi wacana oleh Pak Menteri Abdul Mukti, belum merupakan kebijakan dari pemerintah saat ini. Apakah ujian nasional ini akan diberlakukan kembali atau dengan menggunakan asesmen nasional hari ini. Nah, menurut kami apabila kebijakan ujian nasional ini dengan kondisi kita hari ini, dengan perubahan zaman, kemudian kondisi pendidikan kita hari ini, penting kiranya untuk dievaluasi kembali. Tatkala misalnya ujian nasional ini lebih baik dilaksanakan, ya tentu harus dengan pengawasan dan evaluasi. Tetapi Mas Wilson, kenapa ujian nasional ini pada saat pemerintahan sebelumnya ditiadakan? Banyak terdapat kendala-kendala. Pertama, karena ujian nasional ini ya tentu standarnya adalah secara nasional. Soal yang diberikan di Jakarta sama dengan soal yang diberikan di Pulau Rote, begitu juga di seluruh Indonesia. Nah, belum tentu kualitas siswa-siswa kita di Pulau Rote dengan di Jakarta itu sama, atau di kota-kota besar lainnya. Begitu juga dengan referensi-referensi yang dijadikan sebagai acuan, sebagai sebagai pembelajaran mereka baik di tingkat dasar, menengah pertama maupun menengah atas, sama referensinya dengan yang diberikan di daerah-daerah kota. Nah, oleh sebab itu, dengan dasar itulah maka pemerintah pada saat itu meniadakan ujian nasional, karena banyak siswa-siswa dengan adanya ujian nasional itu terbebani psikologisnya. Banyak siswa-siswa yang sekolah hanya untuk mengejar target nilai. Baik. Itu menjadi kelemahan-kelemahan tersendiri, Mas Wilson. Baik, artinya bagi kami di Komisi 10, karena ini belum merupakan kebijakan, memang kita tahu Pak Menteri di mana-mana menyampaikan aspirasi dari masyarakat untuk mengadakan ujian nasional. Tapi kita tunggu apakah memang betul ujian nasional itu akan diberlakukan kembali atau tidak, kan begitu. Baik, ujian nasional akan diadakan semester genap, artinya masih ada evaluasi dan juga koreksi lagi apa yang harus dibenahi sampai dengan akhir tahun ini. Kita akan nantikan saja mengenai kebijakan itu. Yang juga banyak diperbincangkan di sini, Pak Adrian, adalah mengenai kurikulum merdeka. Nah, kalau dari Komisi 10 sendiri juga masukannya seperti apa pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini? Apakah sebaiknya melanjutkan atau mungkin ada dicari kurikulum baru supaya lebih mantap pendidikan kita, Pak? Jadi begini, kurikulum merdeka hari ini sudah berjalan di beberapa tempat. Nah, karena kurikulum ini baru dilaksanakan, ya tentu masih terdapat kekurangan-kekurangan. Nah, cuman yang ingin saya tekankan, bahwa jangan sampai pemerintah baru kemudian kurikulum baru. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, adapun kelemahan-kelemahan dari kurikulum merdeka hari ini, contoh misalnya kurangnya infrastruktur pendukung, sarana dan prasarana untuk pendukung penerapan dari kurikulum merdeka tersebut. Ya mari kita sama-sama perbaiki.
banyak guru-guru kita hari ini memang mengeluhkan terkait dengan penerapan kurikulum merdeka ini. Seolah-olah mereka disibukkan sendiri oleh proses-proses administrasi yang ribet. Nah, sehingga karena mereka sudah sibuk mengurus diri sendiri, administrasi yang dibutuhkan, sehingga terhadap tugas utama dia sebagai pendidik yaitu mengajarkan kepada siswa-siswanya. Nah, namun terlepas dari itu ya tentu kami berharap dari Komisi 10 untuk betul-betul pemerintah hari ini bersama dengan mitra kerja pemerintah yaitu kami di Komisi 10 DPR RI untuk sama-sama mengkaji, mengevaluasi kalau seandainya kurikulum merdeka ini sudah sangat tepat untuk kondisi pendidikan kita hari ini, ya why not kita tidak lanjutkan. Baik, nah yang juga banyak menarik perhatian ini adalah Pak, ada namanya skor PISA, ini adalah skor kemampuan membaca pada anak. Di tahun 2022 ini turun menjadi 359 dari 371 pada tahun 2018. Sedangkan skor matematika di tahun 2018 sebesar 379 turun menjadi 366 di tahun 2022. Nah, begitu juga dengan size juga turun. Nah, ini kan standar yang sebenarnya juga diterapkan di internasional. Nah, yang banyak menjadi pertanyaan ini juga adalah mengapa standar ini terus turun dibandingkan sekarang? Apakah memang siswa kita yang tidak mampu untuk mengadaptasi sistem pembelajaran yang sekarang, atau mungkin guru kita yang tidak bisa mungkin mengajarkan hal-hal dasar ini kepada para siswa, utamanya di pendidikan dasar, Pak Hadrian? Ya, Mas Wilson, memang betul yang disampaikan tadi bahwa skor PISA kita itu menurun. Artinya dari penelitian internasional bahwa kemampuan membaca, kemampuan literasi, dan kemampuan matematika dari siswa atau anak didik kita atau peserta didik kita hari ini memang seperti itu yang terjadi. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa hal-hal tersebut bisa kita atasi, terutama upgrading bagi tenaga pengajar kita, kemudian memperbanyak literasi, kemudian penguasaan membaca ini juga agar betul-betul ditanamkan sejak dini dari PAUD, kemudian SMP dan seterusnya. Bahkan hari ini yang mirisnya, Mas Wilson, bahwa ada di salah satu kabupaten di Indonesia ini anak SMP itu tidak lancar membaca. Ini kan suatu hal yang sangat miris sekali. Nah, oleh sebab itu tentu kita berharap, Komisi 10 berharap agar peningkatan kualitas dan mutu tenaga pengajar kita itu harus betul-betul kita tingkatkan kembali dalam rangka mereka untuk betul-betul memberikan pendidikan yang baik, pendidikan kemampuan membaca maupun kemampuan berhitung sejak dini. Seperti itu. Baik, yang juga menjadi masalah mungkin di pemerintah Prabowo Subianto saat ini adalah angka putus sekolah, Pak, yang ternyata masih tinggi. Tapi kita akan bahas ini usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Talk, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita. Hari ini masih bersama dengan Pak Hadrian membahas, Pak, ini kan saat ini masalah di dunia pendidikan kita adalah banyaknya juga siswa yang putus sekolah, bahkan di tingkat sekolah dasar, SMP dan juga SMA angkanya masih cukup tinggi. Nah, ini apakah juga sudah menjadi pembahasan DPR dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah supaya mengatasi hal ini tidak terjadi di tahun ajaran berikutnya, Pak? Ya, hal tersebut memang menjadi salah satu perhatian dari kami di Komisi 10. Di beberapa kesempatan kami menyampaikan bahwa angka putus sekolah ini harus segera kita antisipasi dan kita tidak boleh membiarkan. Saya mendengar bahwa pemerintahan Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo akan membuat semacam sekolah terintegrasi. Jadi di sekolah terintegrasi ini akan dipusatkan mulai dari pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SMA. Nah, tujuan utamanya adalah ya dalam rangka mencegah angka putus sekolah tadi. Nah, kami sangat mendukung hal tersebut.
dengan catatan bahwa sekolah terintegrasi ini juga harus merata di seluruh wilayah Nusantara. Kita hari ini tahu bahwa angka putus sekolah itu banyak juga terjadi di daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Saya berharap dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, ya tentu salah satunya tadi yang saya sampaikan, sekolah terintegrasi ini bisa betul-betul dilaksanakan. Seperti itu. Baik, ini juga menjadi pertanyaan Pak mengenai minat dari para siswa untuk sekolah di vokasi atau SMK seperti itu. Ini kan tentunya tujuannya sangat bagus karena memang untuk bisa meningkatkan skill sehingga tidak perlu langsung kuliah tapi begitu selesai SMA bisa langsung bekerja. Tapi saat ini juga kenyataannya masih hal ini belum tercapai Pak sepertinya. Ini adakah evaluasi mungkin juga dari DPR kepada pemerintah supaya untuk vokasi ini bisa benar-benar siap bekerja dan juga dibantu oleh tenaga-tenaga penyalur yang secara resmi atau mungkin dalam hal ini bisa pemerintah juga bisa membantu? Ya, jadi memang betul SMK hari ini merupakan salah satu penyumbang pengangguran, ya, salah satu penyumbang pengangguran terbesar pasca mereka siswa-siswa ini tamat. Nah, kami melihat ada ketidaksinkronan antara kurikulum vokasi dengan kebutuhan dunia industri atau dunia kerja. Nah, oleh sebab itu kami berharap agar terjalin komunikasi antara kebutuhan dunia industri, dalam hal ini pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku industri, terhadap kurikulum yang diterapkan di pendidikan vokasi. Saya meyakini kalau kurikulum ini dibenahi dan disinkronkan dengan kebutuhan industri kita, kebutuhan dunia kerja kita hari ini, maka saya sangat meyakini bahwa tujuan utama pendirian SMK itu akan bisa terwujud. Ya, intinya di kurikulum, mari kita sama-sama lihat apakah kurikulum vokasi kita hari ini sudah sesuai atau tidak dengan kebutuhan dunia industri kita hari ini. Baik, tapi sejauh ini menurut Pak Adrian sendiri sudah cukup besarkah peran pemerintah untuk membantu para siswa yang lulus vokasi ini untuk bisa langsung bekerja seperti itu Pak? Karena kan selama ini kan yang kita tahu hanya ada job fair dan kemudian para siswa ini lulusan SMK ini dibiarkan untuk mencari kerja sendiri. Adakah mungkin yang perlu dibuat oleh pemerintah seperti mungkin membuat lembaga tertentu untuk bisa dikatakan menyalurkanlah tenaga kerja ini supaya tadi tepat sasaran juga penyalurannya? Ya, kalau saya melihatnya ya kembali itu tadi, kurikulum ini harus dievaluasi. Karena apa? Perlu sinkronisasi antara pendidikan vokasi atau kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan di dunia industri atau dunia kerja. Nah, oleh sebab itu saya berharap tentu nanti di pemerintahan Presiden Prabowo ini akan melakukan kajian ulang, terutama terkait dengan kurikulum yang diterapkan. Kalau kurikulum ini sudah dibenahi, kemudian nyambung dengan kebutuhan yang hari ini dibutuhkan di dunia kerja maupun di dunia industri, saya sangat meyakini bahwa pendidikan vokasi ini merupakan salah satu unggulan bagi pendidikan kita di Indonesia. Nah, pemerintah hari ini, pemerintah kemarin juga sudah berusaha sekuat tenaga, berusaha menyalurkan lulusan-lulusan dari pendidikan vokasi ini ke dalam dunia kerja, namun yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa kriteria-kriteria atau kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di dunia industri belum nyambung, belum tersambung dengan kurikulum-kurikulum yang diajarkan, sehingga banyak dari lulusan-lulusan vokasi kita yang sampai hari ini masih menunggu. Artinya karena ya keahlian yang mereka miliki di dunia kerja saat ini belum begitu dibutuhkan. Intinya begitu. Baik, nah ini kan kementerian kita sudah dipisah menjadi 3 untuk Kemendikbudristekdikti menjadi ketiga-tanya tadi. Artinya ini harus lebih fokus. Tapi tantangan berikutnya dari ketiga kementerian ini adalah mengenai masalah anggaran dan juga masalah kolaborasi supaya tidak tumpang tindih ini kebijakan dan juga aturannya Pak Adrian nanti. Tapi kita akan bahas usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily.
Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bapak Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi PKB. Pak Hadrian, ini kalau misalnya kita lihat kan Kementerian Kemendikbudristekdikti dibaca menjadi 3. Artinya ada 3 kementerian saat ini. Nah, yang jadi pertanyaan kan juga apakah anggaran ini dari Kemendikbudristekdikti ini dipecah menjadi 3 atau kemudian anggaran ini dikali 3. Kalau dari DPR seperti apa masukannya Pak supaya efisien juga ini anggaran? Ya, saya melihatnya begini. Jadi memang pembahasan 2025 kemarin itu masih pagu anggaran itu di kementerian yang belum pecah menjadi 3, yaitu Kementerian Mendikbud. Nah, ternyata setelah diumumkan beberapa waktu yang lalu oleh Presiden Prabowo, kementerian ini dipecah menjadi 3. Ya tentu kami melihat tidak mungkin ada penambahan anggaran, kan begitu. Ya tentu anggaran yang kemarin itu di breakdown menjadi sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya anggaran untuk Dikdasmen ya dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, anggaran untuk riset dan pendidikan tinggi itu dialokasikan untuk Kementerian Dikti dan Riset dan Teknologi. Kemudian anggaran untuk Dirjen Kebudayaan pada saat itu ya tentu dialokasikan untuk Kementerian Kebudayaan. Kan seperti itu. Nah, tetapi di awal-awal ini tentu membutuhkan anggaran untuk pertama menyiapkan struktur, karena ini tentu akan ada dirjen-dirjen baru, terutama di Dikdasmen, kemudian di Kementerian Dikti dan Riset Teknologi, kemudian di Kementerian Kebudayaan. Namun tujuan dari dipecahnya kementerian ini menurut kami sudah merupakan langkah yang tepat oleh pemerintah Presiden Prabowo dalam rangka agar kementerian-kementerian ini fokus bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu Mas. Baik, nah fokus pada bidangnya masing-masing ini kan akan dinilai nanti pada 100 hari kerja biasanya Pak, para menteri-menteri ini bekerja. Nah kira-kira langkah strategis apa yang bisa dilakukan oleh para menteri ini supaya dalam 100 hari sudah terlihat Pak, ada progres pekerjaannya yang sudah dilakukan. Kira-kira apa langkah strategis dari para menteri ini nanti? Jadi menurut kami pertama, para menteri ini tentu harus mengevaluasi program-program yang sudah dilaksanakan. Evaluasi itu bisa dalam bentuk mengkaji kira-kira program ini masih bisa diterapkan atau tidak dengan kondisi kita hari ini. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu mereka harus merancang betul-betul program yang sesuai dengan visi misi dari pemerintahan Pak Prabowo. Pertama, kita tahu bahwa Pak Prabowo ini sangat concern sekali terhadap pendidikan. Bahkan kita mengetahui bahwa beliau sudah berkali-kali di beberapa pertemuan itu menyampaikan bahwa peserta didik kita, kenapa hari ini terjadi contoh tadi skor PISA kita menurun, kemudian kemampuan baca tulis dan segala macam menurun, kemudian kemampuan daya tangkap, daya terima mereka terhadap mata pelajaran tertentu juga menurun. Dari kacamata Pak Prabowo dari kacamata Pak Prabowo, kemungkinan beliau melihat bahwa salah satu indikatornya adalah siswa kita ini kekurangan gizi. Nah, sehingga beliau membuat program makan siang gratis. Nah, ini juga suatu langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan kecerdasan bagi siswa-siswa kita. Nah, ini kementerian harus bisa menselaraskan dengan target-target atau visi misi dari program pemerintahan Pak Prabowo. Tapi saya meyakini dengan komposisi yang hari ini Kemendikdasmen dipimpin oleh Pak Prof. Mukti, kemudian Prof. Projonegoro di Kemendikti dan Riset Teknologi, kami meyakini bahwa beliau-beliau adalah orang-orang yang paham betul tentang dunia pendidikan. Kami meyakini pendidikan kita 5 tahun ke depan akan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Baik, baik. Kita akan harapkan semoga para menteri ini bisa bekerja dengan lebih baik ke depannya dan juga bisa mengevaluasi dan nggak cuma mengevaluasi tapi bisa mengerjakan PR-PR-nya evaluasi itu ya Pak ya, supaya nanti bisa diterapkan di tahun ajaran berikutnya sehingga tadi angka PISA kita bisa naik dan juga angka untuk putus sekolah bisa turun dan juga tingkat pendidikan kita bisa juga semakin membanggakan. Terima kasih atas waktu dan juga dialognya. Pak Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 dari fraksi PKB telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak.
Amin, amin. Makasih Mas Wilson. Dan pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB, Pak Lalu Hadrian Irvani, yang membahas mengenai potensi pendidikan di Indonesia di Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah dan juga Riset dan Teknologi di pemerintahan Prabowo Subianto. Kita harapkan semoga tadi evaluasi yang dilakukan ini bisa membenahi dunia pendidikan kita. Dan pemirsa, saya Wilson Purba mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, IndiHome Channel 117, di Snap TV Channel 24, di aplikasi video Oksigen TV dan TV serta live streaming di investor.id. IDTV, Investor Daily TV, inspirasi investasi. Sampai jumpa.